Tema kita pada tahun ini yaitu Gereja Kemah Injil secara keseluruhan yaitu Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Ya, kita baca subtemanya. 1, 2, 3. Melalui momentum Natal, GKI bangkit dan mengalami pemulihan dari berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ya. Ini adalah tema yang disarankan untuk supaya kita tetap kuat secara khusus adalah Yesus datang membawa pemulihan. Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ini adalah suasana Natal kita. Kita baca dengan semangat. 1, 2, 3. Sebab aku datang mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali dari atas reruntuhan dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Puji nama Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui momentum Natal ini Gereja Kemah Injil Indonesia bangkit. Saya garis bawahi kalimat ini, bangkit dan mengalami pemulihan dari berbagai aspek, dari berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata pulih. Kata pulih ini artinya kembali baik seperti semula. Kita sedang sehat. Lalu kemudian kita diizinkan mengalami satu penyakit. Lalu kita berjuang untuk dipulihkan dengan berbagai macam cara. Saya melihat teman-teman kami dalam pelayanan ini yang sudah terpapar COVID. Dan saya melihat usaha yang dikerjakan untuk pemulihan adalah ya seperti ada olahraga dan berjemur dan juga makan makanan yang sehat. Ada usaha-usaha yang dikerjakan untuk memulihkan dari keterpurukan. Apa yang dialami oleh umat Tuhan sehingga kita mengalami satu pemulihan. Manusia diciptakan dengan begitu indah, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi oleh karena keinginan manusia, perbuatan manusia, sehingga gambar Allah itu menjadi rusak. Dan itu harus dan perlu dipulihkan. Bagaimana cara memulihkannya, itu yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sebagai orang berdosa, orang yang rusak ini bisa memulihkan kondisi kita? Orang katakan sapu kotor, lantai kotor tidak bisa dibersihkan dengan sapu yang kotor. Karena akan belepetan istilahnya begitu. Karena apa? Sapunya juga kotor. Nah, kondisi kita yang sudah rusak dan juga keberadaan kita yang sudah lemah dan tak berdaya itu tidak mampu memulihkan kondisi kita. Sehingga kita sedang berpikir, apakah saya harus begini terus? Bisakah saya dipulihkan kembali? Ataupun adakah harapan bagi saya untuk bertumbuh ke arah hal yang baik? Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema pada hari ini memberikan satu harapan kepada kita bahwa Yesus datang untuk
membawa pemulihan. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita tidak putus asa. Kita tidak ada lagi, kita katakan tidak adalah lagi harapan bagiku. Dan mungkin saya orang yang paling hina. Tetapi pada hari ini, berita sukacita Natal itu mengatakan bahwa Yesus datang membawa pemulihan. Puji nama Tuhan. Pulih artinya proses. Pemulihan artinya proses-proses yang harus dikerjakan untuk menjadi sempurna. Tidak semudah orang katakan membalik telapak tangan. Kenapa? Namanya sudah rusak. Tentu ada usaha untuk memulihkan. Kita yang sudah rusak, kita yang sudah tidak berdaya, kalau dipulihkan saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak segampang yang kita pikirkan. Ada perjuangan, ada harga yang harus kita bayar, ada pengorbanan yang harus kita lakukan untuk sampai kepada pemulihan. Ketika pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung selama dari bulan apa ya? Maret. Ayo kita hitung sama-sama. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berapa bulan? 10 bulan kita sudah lewati. Tentu saudara yang dikasih oleh Tuhan membuat kita banyak bertanya. Adakah harapan untuk dipulihkan? Ya, ini jadi perenungan kita. Sudah 10 bulan, adakah harapan untuk kita dipulihkan seperti sedia kala? Banyak orang akhirnya jadi pesimis. Karena berbagai acara ditunda dan ditunda, tidak tahu kapan akan berlangsung. Karena apa? Kita katakan tunda tahun depan. Akankah ada secerca harapan bagi kita di tahun depan? Itu adalah hal-hal yang akan berlangsung dan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita katakan adakah harapan dipulihkan. Mengapa jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Manusia sudah mulai mengalami ketakutan dalam dirinya. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Penghasilan sudah mulai menurun. Dan kesehatan sangat-sangat terancam. Yang dulunya cipika-cipiki sekarang harus belajar. Ada peribahasa dulu ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang kebaliknya. Bersatu kita runtuh, bercerai kita sudah memang tidak bisa ditoleransi. Karena ada teman-teman yang telepon, Pak, Natalnya kapan? Lewat YouTube, tidak usah datang. Karena kondisi kita ingin berkumpul, tapi jangan sampai perkumpulan kita itu mendatangkan satu, orang katakan, klaster baru. Makanya sampai di sini jangan sampai buka maskernya. Kalau Bapak yang suruh buka baru nanti buka ya. Ya walaupun Bapak tidak lihat kalian senyum ya tidak apa-apa. Bapak senang lihat matanya sudah berseri. Saya sedang bersuka cita hari ini. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kesehatan sudah mulai terganggu, terancam, sehingga orang katakan kita jadi parno gitu ya, paranoid ya. Kalau sudah batuk udah gelisah. Aduh, mau obat apa ya, minum apa lagi, gelisah. Tidur tidak nyenyak, makan pun tak enak. Apapun yang kita lakukan sudah mulai pegel badan. Ciri-cirinya apa sih? Bilang enggak usah lah perlu tahu. Pokoknya kalau kena jalanin saja. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Ada amin? Jangan bilang amin nanti pulang nanti ke rumah lagi gelisah nanti. Tapi tidak apa-apa. Pasti ada pemulihan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesehatan kita terganggu, terancam, dan juga pelayanan. Banyak orang mau bagaimana strategi pelayanan yang efektif saat-saat ini. Mau melalui online untuk beli pulsa, tidak ada. Apa yang harus kita kerjakan? Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan tersendat
Lalu kita bertanya dengan segala kondisi dan juga ketidakberdayaan kita. Masih ada enggak Tuhannya? Tuhan masih lihat enggak ya? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan saya harus dipecat dari pekerjaan? Kenapa ekonomi kami carut marut sampai saat ini? Tentu banyak hal yang membuat kita mulai goyah, putus asa, dan mengalami ketakutan. Tetapi puji Tuhan, berita sukacita Natal hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita baca 1, 2, 3. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Apa buktinya Tuhan datang membawa pemulihan? Kita baca yang saya garis bawahi saja. 1, 2, 3. Aku akan datangkan kesembuhan bagimu. Yang berikutnya, aku akan memulihkan. Nah, saudara yang dikasih lihat kalimat ini sangat menarik. Ada beberapa kalimat yang saya lupa garis bawahi di sini katakan, aku akan mengobati luka-lukamu dan keadaan kemahmu juga dipulihkan. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat saya menggambarkannya dengan kita ada di satu jurang. Dan kita tidak mampu untuk menyeberangi ke arah jurang yang berikutnya. Lalu kita katakan, mampu tidak saya melewati akan hal ini? Mampu tidak saya melewati masa-masa sulit ini? Mampu tidak saya berdiri dalam kondisi-kondisi yang demikian? Dan saat manusia tidak mempunyai harapan akan kondisi-kondisi seperti ini, Yesus datang, dikatakan Tuhan memberikan harapan akan adanya pemulihan. Kalau kita melihat konteks ayat ini adalah kitab Yeremia ini menggambarkan bagaimana Israel putus asa dalam pembuangan saat mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Dalam pembuangan, kondisi yang carut marut dan ekonomi mereka sudah mulai goyah dan mereka rapuh dalam kehidupan mereka, lalu mereka sudah tidak berdaya. Dan kondisi seperti ini dikatakan akhirnya Yeremia menubuatkan bahwa pemulihan akan terjadi dan juga di sini dikatakan akan datang kesembuhan dan juga akan dipulihkan keadaan mereka. Kalau kita dalam kondisi demikian, tentu kalimat yang ingin kita dengar adalah ada bantuan. Dalam ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita untuk melangkah karena dosa yang sudah mengikat kita dan juga segala dosa-dosa kita, Yesus tampil untuk membawa suatu pemulihan kepada kita. Datang ke dunia ini dan juga sebagai jembatan untuk kita kembali kepada pemulihan yang dikerjakan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, masihkah kita memiliki pengharapan yang daripada Tuhan? Atau kita sudah patah arah? Yang walaupun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan Tuhan akan melemparkan dosa kita sejauh timur dari barat dan tidak mengingat-ingatkannya lagi. Karena apa? Tuhan memberikan harapan dan pemulihan kepada kita. Oleh karena itu, janganlah kita putus asa saat ini. Janganlah kita katakan saya orang yang paling malang di dunia ini. Saya tidak bisa dipulihkan lagi, saya orang yang paling hancur. Tapi berita Natal pada hari ini datang kepada kita bahwa ada harapan bagimu. Ada pemulihan bagimu. Apabila engkau membuka hatimu, Yesus lahir di dalam hatimu. Akan ada pemulihan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Kita lagi jangan terkurung dengan kondisi yang kita alami. Karena apa? Ada harapan. Ada harapan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada amin. Bukti bahwa Yesus datang membawa pemulihan adalah Tuhan Yesus adalah sumber pemulihan itu. Dan dia datang dengan sendirinya. Dia berinisiatif untuk datang. Kita bagaikan domba yang sudah tidak ada masa depan, tetapi di sini mengatakan kalimat ini. Ada kata di sini, aku. Artinya dia tidak melempar tanggung jawab, tetapi Yesus sendiri yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu ragu lagi. Kenapa? Ada jaminan yang pasti bagi kita. Amin.
Iya. Ini adalah jaminan yang pasti bagi kita. Puncak harapan pemulihan ini adalah lewat kedatangan Tuhan Yesus Kristus melalui Putra Natal. Ada sukacita bagi kita, ada semangat bagi kita karena Yesus sendiri yang datang. Tidak diwakili, tetapi dia datang tujuannya adalah supaya kita dipulihkan kembali. Karena dia sendiri yang datang, dan yang harus kita lakukan adalah percaya, menerima, membuka hati kita. Dia sedang menunggu saat kita membuka hati kita, hati yang sudah mulai hancur, yang tidak ada harapan, akan ada masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Yang penting di sini adalah kita membuka hati kita untuk mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang sangat terakhir, bukti bahwa Yesus datang membawa pemulihan adalah Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan berita pemulihan tersebut. Karena berita ini penting dan juga banyak orang yang harus dipulihkan. Bukan hanya murid-muridnya. Minggu lalu saya katakan bahwa Tuhan juga memerintahkan kita untuk menyatakan berita sukacita itu melalui sikap hidup kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Semua orang sedang dalam keadaan ketakutan dan tidak ada lagi harapan karena kondisi semakin carut-marut. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi Israel juga demikian, bahwa mereka sedang dalam ketakutan dan tak berdaya. Lalu Yeremia menubuatkan akan ada pemulihan. Dan saya sangat yakin bahwa melalui berita Natal juga pada hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang. Melalui surat-surat Kristus yang dibaca oleh orang. Sehingga melalui tindakan nyata kita, melalui kesaksian hidup kita, banyak orang yang dikuatkan. Bukti bahwa Yesus datang membawa pemulihan ini adalah dia begitu antusias dan juga memperlengkapi semua orang. Secara khusus kita dikatakan, kamu adalah garam dan terang. Nah, melalui pandemi COVID-19 ini, kita harus menjadi berkat melalui kesaksian kita. Dan kalau kita punya berkat lebih juga, jauh lebih bagus adalah ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Adalah berbagi. Apa yang ada pada kita, ada apa itu bentuk makanan, apa itu melalui obat. Dan yang sangat penting adalah doa kita untuk pemulihan bagi bangsa ini. Bukan salah siapa, ya salahnya virus ini ya. Dan kita salahkan si A, si B. Wah, gara-gara si A, gara-gara si B. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk melewati masa-masa ini supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Apabila Tuhan izinkan kita melalui masa ini, bahwa Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, percaya dan berharaplah pemulihan masih ada. Ada amin? Kita harus percaya bahwa pemulihan masih ada dan hiduplah dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus itu adalah sentral pengharapan dan pemulihan yang terjadi. Jangan lagi berharap kepada siapa-siapa dan berharaplah kepada Tuhan. Usaha yang kita kerjakan dan kita berharap dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan ambillah bagian untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Yaitu menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.